Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Kali ini kita akan belajar tentang materi baru, yaitu relasi dan fungsi. Submateri untuk relasi dan fungsi ini ada beberapa. Jadi untuk video kali ini kita hanya akan belajar tentang relasi saja. Kali ini kita akan belajar pengertian dari relasi dua fungsi, dan kita juga akan belajar cara penyajian relasi. Langsung saja. Relasi itu apa? Nah, relasi ini sebetulnya tuh kata yang sering ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini dari bahasa Inggris yang artinya adalah hubungan. Jadi relasi ini sebenarnya adalah hubungan. Nah, kali ini kita akan belajar relasi dari dua himpunan, di mana nanti himpunan pertamanya adalah himpunan A dan himpunan keduanya adalah himpunan B. Lanjut kita pelajari apa sih relasi dari dua himpunan. Jadi, relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah sebuah aturan yang menghubungkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Jadi, relasi ini kita akan menghubungkan dari dua himpunan itu. Nah, ini ada contohnya. Di sini ada beberapa nama. Ada Risa, Santi, Adip, dan Bara sedang membeli buku di toko buku. Risa dan Santi membeli novel, Adip membeli buku komputer dan buku kesehatan, sedangkan Bara membeli buku pelajaran. Nah, kita beri nama himpunan pertamanya adalah himpunan A, yang mana anggotanya nanti adalah orang-orang atau nama-nama yang membeli buku. Sedangkan himpunan kedua nanti kita beri nama himpunan B, yang mana anggotanya adalah buku-buku yang dibeli. Jadi bentuknya seperti ini nanti. Kemudian dari nama dan buku-buku yang dibeli ini kita buatkan tabelnya dulu. Kita hubungkan dengan tabel seperti ini. Nah, jadi yang A tadi isinya nama, yang B isinya adalah buku yang mereka beli. Nah, hubungannya adalah membeli buku. Nah, dari himpunan A dan himpunan B ini akan kita buat cara penulisannya. Langsung saja kita lanjut. Jadi cara menyatakan relasi itu ada 3 macam. Yang pertama dengan menggunakan diagram panah. Yang kedua dengan membuat himpunan pasangan berurutan. Yang ketiga adalah dengan diagram kartesius atau bidang koordinat. Nah, kita langsung saja ke penyajian relasi yang pertama, yaitu dengan diagram panah. Diagram panah ini yang paling sering digunakan karena dia adalah cara yang paling mudah untuk menyatakan suatu relasi. Jadi nanti diagram panah ini merupakan bentuk hubungan dari himpunan A ke himpunan B dengan tanda panah atau arah panah. Nah, ini tadi adalah tabel yang kita bahas sebelumnya. Sekarang kita buat dulu hubungannya. Ini bisa dua hubungan. Yang pertama yang kita bahas dulu adalah hubungan dari himpunan A ke himpunan B, seperti pada gambar berikut. Kita lihat di sini. Yang A atau himpunan yang A ada di kotak yang pertama. Di kotak yang pertama ini. Kemudian himpunan B adalah himpunan yang ada di kotak yang kedua. Ini relasinya adalah buku yang dibeli. Yang harus kita garis bawahi adalah dibeli. Ini intinya. Nah, cara bacanya itu kita baca. Cara bacanya itu dari belakang, dari himpunan B dulu baru ke himpunan A. Jadi kita bacanya dari belakang ke depan. Contohnya, yang pertama, garis yang pertama ini, kita ganti dulu dengan warna hijau. Garis yang pertama ini ada Risa dan novel. Cara bacanya adalah novel yang dibeli Risa.
Panah yang kedua, novel yang diberi Santi. Panah yang ketiga ini menghubungkan antara Adip dan buku komputer. Cara bacanya adalah buku komputer dibeli Adip. Yang keempat, buku kesehatan dibeli Adip. Yang kelima adalah buku pertanian dibeli Adip. Jadi memang penulisannya itu seperti ini, tetapi cara bacanya itu dari belakang. Jadi untuk menentukan relasinya atau hubungannya dari dua himpunan, kita bacanya dari belakang. Ini untuk yang pertama. Sekarang penulisan yang kedua, seperti pada tabel yang kedua ini, ada diagram panah yang kedua. Di sini, kotak yang pertama atau himpunan yang pertama adalah himpunan B, himpunan kedua adalah himpunan A. Tidak usah saya bulati lagi. Di sini relasinya adalah siswa yang membeli. Jadi kita bulati kata membeli. Jadi cara bacanya yang pertama, ini kan dari novel ke Risa, tapi cara bacanya Risa membeli novel. Kemudian Santi membeli novel, Adip membeli buku komputer, Adip membeli buku kesehatan, dan Bara membeli buku pertanian. Sama, cara bacanya juga dari belakang ke depan. Seperti ini untuk cara baca dari sebuah relasi himpunan. Kemudian seperti ini juga adalah bentuk penyajian relasi dengan diagram panah. Kita lanjut saja ke bentuk penulisan yang kedua, yaitu dengan himpunan pasangan berurutan. Caranya adalah dengan memasangkan himpunan A dengan himpunan B. Yang kita hubungkan nanti adalah anggotanya secara berurutan, disimbolkan dengan huruf R di depannya nanti, dan menggunakan kurung kurawal. Ini himpunan pertama tadi yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, cara penulisannya seperti berikut. Buat dulu huruf R seperti ini. Kemudian ini untuk menyatakan relasi. Kemudian tulis sama dengan. Kita buat kurung kurawal buka. Kemudian yang pertama adalah Risa dan novel, garis pertama. Kita tulis dengan kurung biasa. Kita tulis Risa. Ini huruf kecil saja dalamnya. Risa, novel. Tutup kurung, koma. Yang kedua adalah Santi dengan buku komputer. Dan buku, ini ada koma nanti di sini. Buku komputer. Kemudian dan seterusnya. Kalau sudah selesai kita tutup dengan kurung kurawal. Untuk lebih jelasnya seperti ini. Nah, ini yang sudah kita bahas tadi. Ada kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Kemudian himpunan di tengah-tengahnya ini dengan menggunakan kurung biasa. Semuanya ditulis satu persatu. Kemudian untuk relasi yang kedua yang sudah kita buat tadi, di sini ada relasi dari B ke A. Penulisannya sama. Buat dulu huruf R-nya, kemudian kita buka dengan kurung kurawal buka. Ini kurung kurawal buka. Kemudian kita tulis dengan seperti yang tadi, buka kurung biasa. Anggota himpunan A, himpunan pertama, koma, anggota himpunan B, tutup kurung biasa, koma, dan seterusnya nanti ditutup dengan kurung kurawal tutup. Seperti ini. Ini adalah penyajian dengan bentuk himpunan pasangan berurutan. Ini juga sering digunakan. Kemudian ada yang ketiga, yaitu penulisan dengan bidang kartesius. Nah, ini contohnya. Jadi himpunan yang pertama tadi A ke B. Himpunan yang kedua adalah B ke A. Nah, yang di bawah ini adalah himpunan A. Ini nanti sebagai sumbu X. Ini adalah sebagai sumbu Y. Ini adalah
pertemuannya. Titik-titik yang ini adalah hubungannya tadi, kita tuliskan seperti ini, sama dengan yang di sebelah kanannya ini. Di sini B-nya di bawah, tadi karena B-nya adalah himpunan yang pertama, maka dia akan sebagai sumbu X, kemudian A-nya ada di himpunan kedua, ini adalah sebagai sumbu Y. Dan tinggal kita hubungkan saja. Ini yang mudah tetapi tidak banyak digunakan. Cara bacanya nanti bawah dulu baru yang di samping. Karena yang didulukan adalah X dulu baru Y. Cara bacanya adalah X, Y. Seperti ini. Kita lanjut lagi. Ini ada contoh yang lain. Di sini ada himpunan A dan himpunan B, di mana himpunan A anggotanya adalah ikan, sapi, singa, dan elang. Himpunan B anggotanya adalah darat, udara, dan air. Kalau kita perkirakan ada hewan dan ada himpunan B ini, maka ini hubungannya adalah lingkungan tempat mencari makan. Nah, seperti ini. Nah, kita akan menuliskan dengan 3 macam penulisan relasi tadi secara satu persatu. Contohnya, yang pertama adalah menggunakan diagram panah. Kita buat dulu himpunan pertama, yaitu kita buat kotak boleh, lonjong atau elips juga boleh. Itu diisi dengan himpunan A. Kemudian yang B diisi dengan anggotanya itu darat, udara, dan air. Kalau sudah, sekarang kita hubungkan supaya mudah. Setiap ini berbeda saja warnanya. Ikan, nah cara bacanya tadi ingat, karena relasinya adalah lingkungan untuk mencari makan, maka bacanya dari belakang. Darat adalah tempat untuk si ini mencari makan, seperti itu. Langsung saja supaya mudah. Di sini kita panahkan dari ikan ke air. Dari ikan ke air. Ini cara bacanya adalah air merupakan tempat ikan mencari makan. Kemudian panah yang kedua kita beri warna biru. Sapi mencari makannya di darat, maka kita panahkan dari sapi ke darat. Darat adalah tempat sapi mencari makan. Bacanya seperti itu. Kemudian panah yang ketiga itu miliknya singa. Singa juga mencari makan di darat. Di sini ada tadi titiknya. Ini harus sama pemberhentiannya. Jadi kita hubungkan ke sini. Nah, harus sama seperti ini. Di ujung sini. Cara bacanya sama tadi, di darat adalah tempat singa mencari makan. Yang terakhir ada elang. Elang itu di udara, berarti udara adalah tempat elang mencari makan. Karena elang harus terbang dulu untuk mencari mangsanya. Nah, ini adalah bentuk diagram panah. Kalau sudah selesai boleh kita bentuknya seperti ini boleh. Kemudian diberi panah di atas sini, ini juga boleh seperti ini. Ini adalah relasinya. Ini cara menuliskan dengan diagram panah. Yang kedua, dengan himpunan pasangan berurutan seperti yang tadi. Contohnya seperti ini. Huruf R dulu atau relasinya. Kemudian buat sama dengan, kemudian kurung kurawal buka, kemudian kurung kecil biasa ini, kemudian urutan pertama dari panah yaitu ikan dan air, ikan koma air, tutup kurung biasa lagi, koma lagi, dan seterusnya sampai terakhir ditutup dengan kurung kurawal. Jadi kurung kurawal di sini hukumnya wajib. Kalau tidak dituliskan maka dianggap salah. Ini untuk penulisan dengan himpunan pasangan berurutan. Ikan dengan air, sapi dengan darat, singa dengan darat, dan elang dengan udara. Kemudian penulisan yang ketiga yaitu dengan bidang koordinat atau koordinat kartesius tadi. Kita buat dulu garisnya, di mana ini adalah garisnya si X. Atau himpunan yang pertama ini adalah garisnya Y atau himpunan yang kedua. Kita tuliskan dulu. Nah, ini. Nah, di sini kita lihat daratnya di bawah, udaranya di tengah, airnya di atas. Kenapa? Kalau kita perhatikan yang ini,
ini daratnya ditulis duluan. Ini darat dulu, udara, baru air. Maka kita tuliskan darat dulu, udara, kemudian air. Hewan-hewannya itu dimulai dari ikan, sapi, singa, dan elang. Ikan, sapi, singa, dan elang. Dituliskannya seperti ini. Kalau sudah sekarang kita hubungkan dari ikan kita hubungkan dengan air, maka bertemunya di sini. Sapi itu nanti di darat, bertemunya di sini. Nih titiknya. Singa juga di darat, di sini letak pertemuannya. Elang dengan udara nanti di tengah sini. Seperti ini. Ini untuk bidang koordinat. Untuk lebih mudahnya nanti bisa menggunakan garis bantu titik-titik seperti yang tadi kita bahas. Nah, ini adalah 3 penulisan dari relasi yang mana tetap cara bacanya dari belakang ke depan. Nah, untuk himpunan pasangan berurutan, semuanya selalu dimulai dengan X dulu, baru Y. Atau himpunan yang pertama, baru himpunan yang kedua, seperti ini. Atau boleh juga kita tuliskan begini. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Beberapa bentuk relasi. Oke, yang pertama, di sini ada anggota yang tidak berpasangan. Nah, di sini ada 2 himpunan. Himpunan A dan B, ada anggota yang tidak berpasangan. Contohnya di sini 1 kita pasangkan dengan A, 2 kita pasangkan dengan B, kemudian 3 kita pasangkan dengan B juga. Di sini kalau kita lihat 1 pasangannya hanya 1 yaitu A. 2 pasangannya 1 yaitu B. 3 juga pasangannya 1. Sedangkan 4 dan C ini tidak punya teman, tidak apa-apa. Ini tidak masalah. Nah, kemudian A-nya punya 1 cabang dan B-nya juga B-nya juga punya 2 cabang. Ini tidak apa-apa. Ini adalah contoh dari relasi yang ada anggotanya tidak berpasangan. Contoh yang kedua, yaitu bentuk yang kedua adalah ada anggota dengan banyak pasangan. Di sini himpunan A ada 4 anggota, himpunan B juga ada 4 anggota. Kita mulai dulu. Misalkan 1 itu ke A, ke B, ke C, dan ke D. Bisa kita lihat bahwa 1 ada 4 pasangannya. Kemudian kita lanjut ke himpunannya, ke yang 2 anggota yang kedua. 2 ini misalkan dia ke B, ke C, dan ke D. Kita lihat bahwa 2 ini ada 3 panah juga. Kemudian kita ambil lagi yang nomor 3. 3 ini kita hubungkan ke ke A dan ke D. Kemudian yang terakhir ada yang nomor 4, di mana 4 ini kita hubungkan ke D saja. Nah, jadi kalau kita lihat 1, 2, dan 3 ini cabangnya banyak. Yang 4 itu cuman punya 1 pasangan yaitu D. Nah, ini adalah contoh dari relasi yang anggotanya punya lebih dari 1 pasangan. Bentuk relasi yang ketiga, ada anggota yang tidak berpasangan dan berpasangan 1 hingga berpasangannya banyak. Contohnya, kita ambil yang tidak berpasangan dulu. Misalkan nomor 1, himpunan A yang anggotanya 1 tidak ada pasangannya. Kita biarkan saja. Kemudian 2 ini berpasangan dengan A. Miring sebentar. 2 kita pasangkan dengan A. Kemudian 3 kita pasangkan dengan C dan D. Kita ganti lagi warnanya. Kemudian 4 kita pasangkan dengan A beserta D. C maksudnya. Di sini kita lihat bahwa himpunan A anggota yang tidak ada pasangan adalah 1, yang cabangnya 1 hanya angka 2,
yang punya dua pasangan yaitu 3 dan 4. Di himpunan yang kedua atau himpunan yang B, di mana A pasangannya 2, B tidak ada pasangan, C pasangannya 2, dan D pasangannya 1. Ini contoh lengkapnya. Kemudian yang terakhir ini contoh yang bentuk yang spesial, yaitu di mana semua anggotanya berpasangan 1. Syaratnya anggota A dan anggota B harus sama banyaknya, sama-sama 4. Kita kasih warna yang biru dulu. Jadi dia boleh boleh bersilang asal satu syarat. Contohnya dari 1 ke B, kemudian 2 ke 2 ini ke C, 2 kita hubungkan ke C, kemudian 4 ini ke A, yang terakhir 3 kita hubungkan ke D. Nah ini panahnya silang-silang semua, tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting himpunan A anggotanya semuanya punya satu pasangan, himpunan yang B anggotanya juga semua satu pasangan. Nah kalau kalian lihat ini adalah 4 bentuk yang merupakan relasi. Ingat, relasi ini adalah hubungan dalam bentuk umum. Relasi itu adalah hubungan dalam bentuk umum sehingga boleh tidak ada pasangannya, boleh berpasangan 1, dan boleh berpasangan banyak, baik pada himpunan yang pertama maupun pada himpunan yang kedua. Ini semoga paham maksud dari si relasi ini atau si hubungan. Nah, selanjutnya ada contoh soal dan beberapa pembahasan. Yang nomor 1 atau yang pertama, Irma gemar membaca majalah, Dewi gemar membaca komik, Ani juga gemar bermusik. Dari pernyataan di atas terdapat 2 kelompok yang dihubungkan oleh relasi. Nah, di sini kita garis bawahi bahwa ada membaca dan musik. Jadi kalau relasinya harus dua-duanya, yaitu membaca dan musik. Sehingga yang kita ambil adalah yang C. Yang kedua, di sini ada pensil, pulpen, penghapus, dan kuas. Kemudian himpunan B adalah menulis, melukis, dan mengecat. Kalau kita hubungkan nanti, pensil akan bertemu dengan menulis, pulpen bertemu dengan menulis, penghapus itu tidak ada temannya, kuas itu bisa ke melukis dan bisa mengecat. Nah, tetapi ini yang diminta adalah aturan yang merelasikan dari B ke A. Sehingga kita tuliskan dulu himpunan B-nya, menulis, kemudian melukis, dan mengecat. Ini himpunan yang B, kan dimintanya dari B ke A. Sekarang himpunan A saya ganti dengan warna biru. Ada pensil, pulpen, kemudian penghapus, disingkat, dan yang terakhir adalah kuas. Kita hubungkan dulu dengan diagram panah warna merah saja. Jadi melukis itu nanti arahnya adalah ke pensil dan ke pulpen. Menulis, kemudian melukis itu dengan kuas, mengecat juga dengan kuas. Jadi bentuknya seperti ini. Dan kita akan membaca hubungan dari B ke A. Ingat bahwa yang dibaca itu dari belakang ke depan, artinya dari himpunan yang kedua menuju ke himpunan pertama. Untuk cara baca, ingat cara bacanya berbeda dengan cara menulisnya. Karena ini pensil, pulpen, penghapus, dan kuas ke melukis, maka itu ada 2 opsi. Kalau kita lihat di sini ada A dan ada C. Pensil alat untuk menulis, pulpen alat untuk menulis. Kemudian untuk yang C, pensil digunakan untuk menulis, kemudian pulpen digunakan untuk menulis. Jadi ini sebetulnya benar,
Tetapi untuk yang lebih spesialnya atau lebih spesifik, maka kita gunakan yang alat untuk. Jadi relasinya adalah alat untuk. Jadi himpunan yang A ini adalah alat untuk si kegiatan B. Seperti itu. Maka kita pilih yang A karena dia lebih spesifik. Yang ketiga di sini ada Yuni dan Ida, adik dari Maya. Andi, adik dari Rina dan Tuti. Burhan dan Cici, adik dari Dedi. Bila dari P ke Q menggunakan aturan adik dari, maka anggota P adalah, ingat, P ke Q aturannya adik dari. Kita bacanya dari belakang ke depan, sehingga yang di belakang ini nanti namanya adik-adik semua, yang di depan adalah namanya kakak-kakaknya semua. Seperti ini maksudnya. Jadi kan ini hubungannya dari himpunan P ke himpunan Q. Ini relasinya adalah adik. Ingat, membaca relasi itu dari belakang, maka Q adalah adiknya P. Maka ini punyanya adik, ini punyanya kakak. Seperti ini, sehingga anggota P nanti adalah anggotanya kakak-kakak, di mana si kakak itu letaknya di belakang. Kalau kita baca lagi, Yuni dan Ida adik dari Maya. Andi adiknya dari Rina dan Tuti. Sehingga si kakak itu adalah Maya, Rina dan Tuti serta Dedi. Sehingga jawabannya adalah yang D. Lanjut, ini ada 1 ke 1, 4 ke 2, 9 ke 3, 16 ke 4. Relasi dari A ke B adalah, cara bacanya ingat dari belakang ke depan, maka kita lihat dulu. 1, ini yang belakang dulu kita tulis ya, himpunan B dulu. 1, titik-titik, hasilnya 1. 2, titik-titik, hasilnya 4. 9, titik-titik, hasilnya 3. Terbalik. Maaf, 3 hasilnya titik-titik 9. Yang keempat adalah 4 hasilnya titik-titik 16. Ini cara baca ya. Ini hanya cara baca. Dimana cara baca itu dari belakang ke depan. Kita lihat lagi anggotanya. 1 ke 1, 2 ke 4, 3 ke 9, 4 ke 16. Kalau kita lihat ini adalah angka spesial karena 1 kuadrat hasilnya 1, 2 kuadrat hasilnya 4, 3 kuadrat hasilnya 9, dan 4 kuadrat adalah 16. Sehingga relasinya adalah kuadrat dari yang C. Jadi bukan faktor dari atau bukan akar dari. Jadi dibacanya dari belakang ke depan. Kita lanjut lagi untuk yang kesekian lah soalnya. Di sini ada diagram panah yang menunjukkan relasi faktor dari himpunan K ke himpunan L. Jadi kita tuliskan dulu, K itu adalah 2, 3, 4, 5. Kita tuliskan K 2, 3, 4, 5. Ini punya K, kita kotakin. Kemudian himpunan L 1, 3, 4, 6, 10. 1, 3, 4, 6, 10. Kita kotak juga himpunan L. Relasinya adalah faktor dari. Faktor itu berarti angka berapa aja yang hasilnya si angka utama. Maka angka utamanya, kalau kita baca faktor dari, ingat cara baca itu dari belakang, sehingga nanti huruf L ini adalah faktor-faktornya. Huruf-huruf angka-angka yang di K ini adalah angka utamanya. Sekarang kita buat panahnya. Faktor dari 1 itu faktor dari 2. Karena 1 kalau dikalikan 2 adalah 2. 1 juga faktor dari 3. 1 faktor dari
4, 1 faktor dari 5. Sekarang kita lihat faktor yang kedua yang kita warna hijau. 3 ini hanya faktor dari 3 sendiri dan hanya faktor dari hanya faktornya sendiri. Ingat saya 15. Oke, ini kita hapus. Nah, jadi untuk yang 3 hanya faktor dirinya sendiri. Sekarang yang 4 ini adalah faktor dari dirinya sendiri. 6 bukan faktor siapa-siapa dan 10 juga bukan faktornya siapa-siapa. Maka seperti inilah untuk faktor dari. Kalau kita lihat jawabannya tidak ada yang sama, jadi cukup segini saja, tidak apa-apa. Tidak perlu kita coret-coret pilihan gandanya karena tidak semua. Untuk soal pilihan ganda terkadang ada beberapa yang tidak ada jawabannya di kolom jawabannya. Ini bentuk faktor dari, tapi kalau kelipatan dari maka ini panahnya akan lebih banyak. Panahnya adalah yang C kalau dia relasinya kelipatan dari. Kita lanjut. Ini kita hapus dulu. Oke, kita lanjut ke soal yang di bawah ini. Jadi di sini ada 2, 4, 9 dan 15, kemudian ada 2, 3, 5 dan 6 yang himpunan keduanya, di mana relasinya adalah kelipatan dari. Di mana M-nya duluan baru N-nya belakangan. Di sini kalau kita lihat opsinya, yang harus ditulis duluan itu adalah 2, 4, 9 dan 15. Kita lihat opsinya di sini 2. Kemudian 4, 9 dan 15. Di pilihan A ini ada angka 3. 3 ini miliknya N. Ini tidak boleh ditulis di depan, maka A bukan. Himpunan yang kedua itu yang jawaban yang B, depannya 2, depannya 4, kemudian depannya 9 dan depannya 15. Oke, ini bisa jadi pilihan. Yang C, kita lihat di depannya itu ada angka 2, ada angka 4, ada angka 6. 6 ini miliknya si N. Ini tidak boleh. Kemudian yang D, di sini ada 2, juga ada 6. Maka opsinya hanya himpunan yang jawaban yang di B, himpunan pasangan berurutan yang B. Jadi cara menjawabnya seperti itu. Ingat bahwa ini kan dari hubungan M ke N, maka M-nya harus duluan ditulis, baru N. Tidak boleh ada huruf N di depannya. Seperti ini tadi 6,2, 6 miliknya N, 2 miliknya M, ini tidak boleh. Maka jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal selanjutnya. P adalah 1, 2, 3, 5. Q adalah 2, 3, 4, 6, 8, dan 10. Pasangannya adalah 1, 2, 2, 4, 3, 6, dan 5, 10. Nanti jawabannya itu seperti ini. 1 dengan 2, 2 dengan 4, 3 dengan 6, dan 5 dengan 10. Ini himpunan yang pertama, ini himpunan yang kedua atau himpunan Q. Kita buat warna lain sebagai panahnya. Kita lihat ini ke sini. Cara bacanya ingat dari belakang ke depan. 2 ke 1, 4 ke 2, 6 ke 3, dan 5 ke 10. 2 sama dengan 2 di titik-titik sama dengan 1, 4 di titik-titik sama dengan 2, 6 titik-titik jawabannya nanti 3, 10 titik-titik jawabannya nanti adalah 5. Kalau kita lihat pilihannya adalah kuadrat dari, 2 kali dari, setengah dari, kurang dari. Maka nanti kita lihat 2 dikali setengah hasilnya 1. Kalau kita 2 kali 2 hasilnya sudah 4 di sini. Tidak mungkin. 4 dikali setengah atau dibagi 2 hasilnya adalah 2. 6 dikali setengah hasilnya 3. 10 dikali setengah hasilnya 5. Maka jawabannya adalah setengah dari. Seperti ini.
Kemudian ini saya hapus lagi. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini adalah bentuk koordinat kartesius atau bidang kartesius tadi. Kita hubungkan dulu himpunan pasangan berurutan dari grafik di bawah ini. Untuk mudahnya ini nanti adalah satu kurung kurawal buka ya, jangan lupa seperti ini 1,2, yang ini 2/3, 2,3 tutup kurung koma, 3 ini berhubungan dengan 4, 3,4 koma lagi, boleh disambung di bawah sini, komanya nempel sama yang ini ya, yang di atas. Kemudian 4 bertemu dengan 6, koma lagi, kemudian 5 tidak punya teman, 6 berteman dengan 3, kemudian 7 tidak ada temannya, sehingga ini kita tutup dengan kurung kurawal tutup. Kita cari opsi jawabannya yang seperti ini, maka jawabannya benar hanya C. Lanjut. Ini. Jadi himpunan yang pertama ada 2 sampai 6. 2 sampai 6 kita buat dulu. 2, 3, 4, 5, 6. Ini himpunan yang A. Himpunan yang B kita lihat anggotanya ada 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita lihat panahnya 2 ini ke 1. 3 itu ke 1 dan 2. Ganti saja warnanya. Panah yang 4 itu berhubungan dengan 1, 2, dan 3. Panah yang 5 berhubungan dengan 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4. Panah yang terakhir adalah panah 6 berhubungan dengan 1 sampai 5. Kita lihat pilihannya. Dari B ke A, cara bacanya ingat, baca dari belakang ke depan. 1 lebih dari 2 untuk yang A. 1 lebih dari 3 ini bukan. Yang A tidak, kita coret. Kita coret dulu. Nah, yang B, 1 kurang dari 2, 2 kurang dari 3. Kita baca dari 1 dulu lah. Ini tadi kan panahnya dari ini ke semua ya, ke 1. 1 kurang dari 2, 1 kurang dari 3, 1 kurang dari 4, 1 kurang dari 5, 1 kurang dari 6. Artinya kurang dari itu lebih kecil dari. Oke, ini bisa menjadi pilihan kita. Yang C, 1 faktor dari 2. Oke. 1 faktor dari 3. Oke. Ini ya. Sekarang kita lihat tadi 2 itu yang jawabannya 2 itu dari 3, 4, 5 dan seterusnya. Maka kita lihat 2 faktor dari 3 ini bukan. Maka yang C bukan. Yang D, 1 kelipatan dari 2 ini tidak mungkin. Maka yang jawabannya benar hanya yang B. Artinya yang B ini kurang dari himpunan A. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Kita hapus dulu. Perhatikan himpunan pasangan urutan berikut. Relasinya adalah X sama dengan Y ditambah 2 dari himpunan P ke himpunan Q. Oke, kita bahas satu-satu. Nah, ini kalau seperti ini ada rumusnya, ini berbeda lagi. Kita lihat X-nya. Untuk yang pertama, X-nya itu adalah 3, 4, dan 7. Yang ini 1, 2, dan 5. Ini ditambah 2 hasilnya ini. Tambah 2 ditambah 2. Kita lihat apakah benar. Oke, ini benar. 1 tambah 2 itu 3. 4 tambah 2 itu 4. 5 tambah 2 itu 7. Ini himpunan yang 1. Sekarang kita lihat himpunan yang kedua. Himpunan yang kedua di sini ada 0, 1, 2, dan 3. Kita lihat himpunan yang keduanya. Ini kita buat sama dengan himpunan Y-nya ada 2, 3, 4, dan 5. Sekarang kita cek, kita tambahkan 2. Apakah benar ini kalau kita tambahkan 2 hasilnya adalah angka yang ada di belakangnya. Angka ada yang di X. 0,
2 tambah 2 itu 0, salah. 3 tambah 2 1, salah. Maka yang nomor 2 ini salah. Dan kita lihat opsi yang ketiga. Opsi yang ketiga kita gunakan warna merah. Himpunan X-nya kita tulis duluan, di mana X-nya adalah 2. Kemudian angka depannya ya, yang ini kita lihat 2, 8, dan 8 dan 11. Ini adalah jumlah dari Y ditambah 2. Y-nya adalah 0 tambah 2. Kemudian 8 itu dari Y-nya 6 tambah 2. 11 ini Y-nya kita lihat 9 tambah 2. Kalau kita lihat 0 tambah 2, 2. 6 tambah 2, 8. 9 tambah 2, 11. Ini benar. Maka yang jawabannya benar adalah 1 dan 3. Yang B. Ini cara jawabnya. Selanjutnya untuk ini relasi dari A ke B. Relasi dari A ke B dari soal ini. Kita tulis dulu. 1, himpunan yang pertama ada. Ini angka-angka depannya dulu yang kita ambil. Ada 1, ada 2, ada 3, dan ada 5. Himpunan yang keduanya adalah 2, 4, 6, 10. Kemudian kita hubungkan warna lain saja kita gunakan. 1 ke 2, 2 ke 4, 3 ke 6, dan 5 ke 10. Relasi dari A ke B. Ingat yang tadi 2 sama dengan maaf, terbalik. Ini kita hapus. Kita ganti dulu. Nah, 2 titik-titik hasilnya nanti 1, 4 titik-titik hasilnya nanti 2, 6 titik-titik hasilnya nanti 3, 5 10 titik-titik hasilnya adalah 5. Kalau kita lihat ini tadi sudah kita bahas sebenarnya. Maka ini adalah 2 dikali berapa yang hasilnya 1, 4 dikali berapa hasilnya 2. Sebetulnya ini dibagi 2 dibagi 2 1, 4 dibagi 2 2, 6 dibagi 2 jadinya 3, 10 dibagi 2 jadinya 5. Karena bentuk bagi 2 itu enggak ada, maka yang harus kita tulis nanti ini adalah setengah kali setengah. Kalau kita tulis kali setengah, maka jawabannya ada, yaitu yang A. Jadi untuk relasi dia tidak mungkin bagi 2 dari, enggak, tapi dia pasti nanti setengah dari. Nah, sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya. 4 ke 2, 9 ke 3, 16 ke 4, 25 ke 5. Nggak usah digambar juga bisa, cuma hanya kita tuliskan 2 titik-titik 4, kemudian 3 titik-titik 9, 4 titik-titik 16, 5 titik-titik 25. Ini mudah. Ini hanya tinggal kita kuadratkan, maka ini adalah kuadrat dari. Jadi ini Y-nya dulu, X-nya belakangan, atau sama seperti yang tadi, soal yang tadi Y-nya X-nya dulu ditulis, tapi lebih mudah yang seperti ini menurut saya. Sekian video dari saya. Semoga mudah dipahami dan kita akan bertemu pada video yang selanjutnya tentang fungsi dan korespondensi satu-satu. Bye-bye.